Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu setelah wafatnya Rasulullah SAW pada masa itu menjadi salah satu pukulan besar bagi para sahabat Rasulullah. Nah, salah satunya adalah Umar bin Khattab. Beliau salah satu yang paling terdepan ketidakpercayaannya ketika Rasulullah wafat. Sampai pada suatu saat ketika ada yang berbicara bahwasanya Rasulullah wafat, Umar bin Khattab ingin maju di depan bahwasanya Nabi Muhammad tidaklah wafat. Namun pada akhirnya Umar bin Khattab menerima dengan legowo bahwasanya Rasulullah pada saat itu wafat karena beliau juga sebagai manusia pada saat itu. Dikisahkan setelah wafatnya Rasulullah banyak sekali sebuah problematika, banyak sekali sebuah permasalahan yang hadir khususnya setelah wafatnya Rasulullah. Nah, kita tahu setelah wafatnya Rasulullah, kebingungan pada masyarakat ataupun pada desa pada saat itu, pada sebuah wilayah, siapa yang akan memimpin. Nah, Rasulullah memberikan sebuah instruksi atau secara tidak langsung para sahabat merembuk siapa yang akan memimpin selanjutnya. Nah, ketika kita ketahui ternyata ada empat khulafatur rasyidin atau sahabat Rasulullah yang kita tahu. Pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan juga yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kita tahu setiap dari mereka memiliki kompetensi dan juga karakteristik masing-masing. Nah, mungkin kita bahas dari yang terlebih awal dahulu setelah Rasulullah wafat. Yang pertama memimpin, khususnya dalam memimpin wilayah dan pengambilan keputusan, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini beliau sosok yang sangat dermawan, sosok yang sangat disiplin, sosok yang sangat jujur, dan beliau juga menjadi salah satu sosok yang memiliki kualitas dan kompeten kepemimpinan yang sangat bagus. Maka beliau bisa dikatakan menjadi salah satu role model atau salah satu sosok pemimpin yang hampir menyerupai Rasulullah. Karena pada saat itu Rasulullah sangat dekat dan sangat karib sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kedua kita tahu ada Umar bin Khattab gitu. Umar bin Khattab, ketika kita membaca sebuah riwayat atau biografi beliau dikenal dengan sosok yang sangat tegas. Bahkan dikatakan dalam banyak literatur ataupun banyak buku yang kita baca biografi beliau selalu disebut dengan singa padang pasir. Nah, kenapa singa padang pasir? Nah, banyak sekali interpretasi ataupun tafsir yang beredar di dalam buku dan literatur seperti lain sebagainya. Beliau dikatakan singa padang pasir adalah karena kedisiplinan beliau, kehebatan beliau dalam memimpin. Nah, kelembutan hati beliau ternyata, dan ketika teman-teman lihat, ketika kita dikisahkan bahwasanya Umar bin Khattab ini pernah pada suatu saat melihat salah satu warganya yang sedang memasak, salah satu warganya, dan beliau melihat ada salah satu rumah ini ternyata memasaknya itu apa yang mereka makan dalam keluarga tersebut, dalam rumah tersebut, yaitu adalah batu, teman-teman semua. Jadi apa yang dirasakan Umar bin Khattab pada saat itu adalah sangat terenyuh ketika melihat salah satu rakyatnya, salah satu rumah di dalam kepemimpinan beliau itu ternyata ada orang yang tidak bisa makan. Nah, setelah itu beliau langsung dengan kedermawanannya, dengan ketegasan dan kedisiplinan beliau mengirim pasukan, mengirim sembako kepada mereka untuk menjadi konsumsi mereka. Nah, itu disebut dengan bagaimana singa padang pasir ini bukan hanya tentang bagaimana memimpin perang, tapi bagaimana dia memimpin sebuah negara, melihat ataupun mengatur sebuah strategi ketika dia melihat masyarakatnya yang sedang kesusahan, ketika melihat masyarakatnya yang sedang membutuhkan. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, teman-teman. Utsman bin Affan mungkin sangat berbeda, banyak literatur dan juga bacaan. Utsman bin Affan adalah dikenal dengan sosok yang sangat dermawan, sosok yang sangat terkenal dengan bisnisnya yang begitu hebat. Bahkan dikisahkan ketika kita mengasih kurma kepada beliau, kurma yang dalam tanda kutip kurma tidak matang, beliau dapat manfaatnya. Dia juga melipat gandakan bagaimana beliau cara menjual, membuat sebuah transaksi. Dan ini salah satu kepemimpinan yang dipakai oleh Utsman bin Affan dalam berdagang, berniaga, membangun sebuah bisnis, membangun sebuah kolega, terkhususnya masyarakat muslim. Nah, yang keempat ini adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali juga sendiri menjadi salah satu tokoh sentral dalam Khulafatur Rasyidin, khususnya dalam menjadi khalifah keempat. Dengan kepemimpinan beliau ini banyak sekali sebuah perubahan dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sekitar masyarakat pada saat itu. Namun bagaimana Ali bin Abi Thalib dengan konsepnya, dengan cara pemikirannya, beliau menyelesaikan sebuah problematika ataupun permasalahan-permasalahan yang ada.
Mungkin kita tahu bagaimana wafat beliau ketika ditusuk dengan tombak pada subuh hari dan lain sebagainya, dan kisah-kisah beliau yang mungkin kita dengar sangat menyedihkan, ataupun kisah-kisah yang sering kita baca tentang beliau. Namun kita tahu bahwasanya beliau juga menjadi sosok yang sangat hebat, sosok yang sangat kompeten, sosok yang dapat membangun sebuah wilayah dalam sebuah pergerakannya. Bagaimana beliau membangun sebuah masjid, bagaimana beliau membangun sebuah sekolahan, bagaimana beliau memimpin sebuah wilayah dengan kompetensi dan juga karakter beliau. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Pelajaran penting bagi kita semua adalah bagaimana kita mengambil sesosok mereka, sesosok sahabat-sahabat Rasulullah, kita sebut dengan Khulafaur Rasyidin, dan kita terapkan, kita implementasikan dalam keseharian kita implementasikan dalam bersosial, kita implementasikan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, ketika kita memimpin dalam sebuah jabatan, bagaimana ketika kita mengatur sebuah pola hidup, maka kita dapat mengambil peranan-peranan beliau, karakteristik beliau, kebiasaan-kebiasaan beliau, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya sampaikan lagi bahwasanya marilah kita jadikan mereka sebagai panutan di era sekarang dengan berbagai aspek, berbagai universalitas keilmuan kita. Mari kita kaji tentang beliau, bagaimana pemimpinan Umar bin Khattab, bagaimana konsep bisnis yang dilakukan Utsman bin Affan, bagaimana kedermawanan Abu Bakar dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa terimplementasikan, khususnya kita semua sebagai generasi anak muda, generasi masa depan. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.